Smartphone yang mau gue bahas kali ini masuk budget smartphone dari Samsung. Karena konon katanya harganya itu cuma 2 jutaan aja. Smartphone Samsung 2 jutaan. Emangnya ada yang bagus? Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi. Dan di video kali ini gue mau membahas smartphone Samsung yang harganya cuma 2 jutaan. HP apakah itu? Tentunya kalian sudah pada tahu ya, karena pasti kalian baca di judul di bawah, itu pasti gue tulis nama handphonenya, jadi sudah pada tahu. Dan handphonenya adalah ini, Samsung Galaxy A11 atau A11, atau Wisnu bilang itu A11. Anyway, gue udah tahu handphone ini sebelumnya karena waktu itu sempat ada launching virtualnya, gue sempat ikut juga. Dan begitu tahu harganya ini cuma 2 juta, gue langsung berpikir, sepertinya menarik. Terus begitu lihat barangnya langsung, menurut gue ini emang seperti Samsung 2 jutaan ya. Pokoknya kalau kalian berniat beli HP ini, pastiin lihat dalamnya ya. Pastiin lihat dalamnya, jangan lihat kotaknya. Karena kalau kalian lihat kotaknya, kalian pasti langsung mikir, ini kotaknya begini doang nih. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama kotaknya, cuman menurut gue agak sedikit beda aja. Kesannya kotaknya ini agak gimana gitu. Udah gitu di belakangnya juga polos ya, nggak ada keterangan USB dari handphonenya. Tapi kalau lihat bagian bawahnya ini ada keterangannya nih, warna sama RAM dan juga storage-nya. Tapi ada satu hal yang bikin gue salut sama kotak dari si Samsung ini, karena biarpun terlihat begitu aja, ini tuh menggunakan material yang ramah lingkungan ya. Jadi kalau misalkan mau didaur ulang, ini nggak bakal susah atau nggak bakal makan waktu yang lama. Oh ya, di video ini gue nggak bikin unboxingnya ya. Kalau kalian penasaran isi kotaknya kayak gimana, silahkan lihat Instagram @gadgetainment_team. Gue sempat bikin IGTV-nya di sana waktu itu. Well, jadi bisa apa aja smartphone murah dari Samsung ini, Samsung Galaxy A11, karena ada angka 11-nya atau 11-nya. Gue akan jabarin 11 alasan kenapa handphone ini layak untuk dipinang. Alasan pertama, desainnya. Kalau kalian adalah penyuka desain yang simple tapi tetap elegan, mungkin handphone ini cocok buat kalian. Desainnya minimalis banget nih. Warnanya ini putih polos ya, dan di belakangnya ada setup triple kamera sama fingerprint scanner. Terus untuk peletakan baterainya juga sama ya kayak handphone Samsung entry level lainnya, gak ada yang berubah. Dan juga ini tuh tipis jadi enak untuk dipegang. Alasan kedua, sudah pakai port charging USB Type-C. Zaman sekarang kayaknya port charging USB Type-C udah makin banyak nih diterapin di smartphone keluaran terbaru. Gak terkecuali si Galaxy A11 ini. Ya meskipun 2 jutaan, Samsung tuh berbaik hati ngasih port USB Type-C di handphone ini. Udah gitu, ini juga ternyata mendukung untuk reversible charging. Reversible charging itu adalah kita bisa ngecas device lain pakai handphone ini, alias jadiin handphone ini sebagai power bank. Alasan ketiga, layarnya lumayan gede, 6,4 inch. Kalau punya handphone layar gede gini, biasanya enak banget nih buat diajak ngakses nonton multimedia. Mau nonton Netflix? Gak usah khawatir, udah langsung disediain nih, pre-install. Kalian hanya tinggal perlu masukin aja akun Netflix kalian di handphone ini. Kalau udah masuk, pastiin juga jangan pakai provider yang ngeblok si Netflixnya ya. Tapi kalau misalkan emang harus terpaksa, ya udah mau gak mau VPN-nya bertindak. Tapi ngomong-ngomong soal multimedia, alasan berikutnya ini masih berhubungan sama multimedia. Alasan keempat, Dolby Atmos Ready. Nah, kalau udah login Netflix-nya, jangan lupa nih aktifin fitur Dolby Atmos di smartphone-nya. Caranya gimana? Tinggal tarik aja notification panel di atas dan nyalain Dolby Atmos-nya. Tapi sebelum Dolby Atmos-nya dinyalain, pastikan juga headset kalian sudah masuk ya atau sudah terpasang biar Dolby Atmos-nya bisa bekerja. Dan sayangnya di paket penjualannya itu nggak ada headsetnya. Nggak ada headsetnya. Alasan kelima, sudah One UI 2.0. One UI ini emang menurut gue masih jadi yang terbaik ya untuk UI bawaan dari sebuah brand smartphone. Desainnya ini simple, nggak neko-neko. Ikonnya juga kelihatan dengan jelas dengan bentuknya yang flat. Udah gitu kalau kalian bosen masih bisa dikustomisasi lagi nih di bagian temanya. Menurut gue, developer Samsung itu sukses besar untuk garap One UI di smartphone Samsung. Karena dulu waktu zaman masih TouchWiz atau sempat Samsung Experience itu masih belum sempurna. Tapi di One UI ini semuanya jadi berasa seamless gitu, jadi berasa enak pas dipakainya. Gue sih suka sebenarnya sama One UI ini. Bahkan gue sempat bilang kalau One UI ini adalah UI Android yang paling gue suka menurut preferensi gue pribadi. Kalau misalkan kalian ada pertimbangan masing-masing, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan fitur yang berikutnya ini juga masih ada hubungannya sama One UI 2.0. Alasan keenam, ada Focus Mode. Focus Mode. Jarang banget gue nemuin fitur kayak gini nih, terutama di smartphone budget kayak Galaxy A11 ini. Focus Mode di sini bakal bikin kita bener-bener fokus pas pakai smartphone-nya. Saking fokusnya, aplikasi yang bisa diakses benar-benar terbatas.
Dan di dalam fokus mode-nya kalian juga bisa milih lagi nih mau work time atau me time, atau juga bisa di custom lagi sesuai dengan keinginan masing-masing. Menurut gue ini fitur yang sebenarnya penting ya. Karena kan biasanya kalau kita lagi ngumpul sama orang tuh kita suka lupa kalau ada orang di depan kita. Jadi kita hanya fokus ke handphonenya. Dengan fokus mode ini jadi lebih ngebantu kita buat fokus sama lawan bicara kita. Kalau misalkan kita lagi ngobrol, atau kalau misalkan kita lagi kerja juga kita jadi jauh lebih fokus, nggak terganggu sama aplikasi-aplikasi lain yang menggoda untuk dibuka. Alasan ketujuh, baterainya lumayan gede dan udah fast charging 15 watt. Ya emang sih ini bukan kapasitas baterai yang terbesar yang ada di pasaran ya. Tapi mengingat harganya yang ada di angka 2 jutaan plus udah bisa fast charging, ini tuh jadi sesuatu yang bolehlah diapresiasi. Dan lagi baterai segede gitu dan fast charging tadi kalau dipadukan dengan One UI ini jadi kayak kombinasi yang ultimate gitu. Karena One UI ini sebenarnya nggak boros konsumsi daya. Udah gitu, layar handphone ini si Galaxy A11 ini hanya 720p atau disebutnya HD plus lah. Jadi bisa dipastikan handphone ini bakal bisa bertahan lama dibanding handphone-handphone lainnya. Tapi ya tergantung pemakaian juga. Kalau kalian geber untuk main game dari pagi sampai malam, nggak bisa sih, nggak bakal sampai kalau pagi sampai malam. Dari pagi sampai sore lah, ini masih lumayan bisa diandalkan. Alasan ke-8, security dan biometriknya lengkap. Buat kelas handphone budget kayak Galaxy A11 ini, dapat biometric security yang udah lengkap tuh, jadi bikin penggunanya ngerasa aman. Gak perlu insecure banget lah. Fingerprint udah ada pastinya di bagian belakang bodinya. Kecepatan unlocknya juga termasuk oke nih, nggak ada masalah. Terus buat face unlock, HP ini juga udah punya. Tinggal rekam aja muka kita pas pertama aktifinnya, terus bisa langsung dipakai. Tingkat akurasinya juga lumayan ya, meski unlocknya ini nggak cepet-cepet banget. Terus yang terakhir pastinya juga udah support pattern. Tapi kalau pattern ya handphone Android semua juga bisa ya. Mau pattern, mau angka, semua juga bisa. Itu tuh cuma sebagai fitur tambahan pengamanan aja. Alasan ke-9, udah pakai setup triple kamera. Buat yang ini kayaknya jadi upgrade yang paling berasa dari generasi sebelumnya nih. Kalau dulu kameranya dikasih cuma 2, sekarang dikasih 3 sekaligus. Masing-masing ada kamera utama 13 megapiksel f1.8, kamera ultrawide 5 megapiksel f2.2, dan juga kamera depth sensor 2 megapiksel f2.4. Untuk performa kameranya gimana? Sebenarnya ini gue sampai speechless nih. Bukan yang terbaik, tapi ya nggak buruk-buruk amat lah. Untuk ukuran 2 jutaan ini udah termasuk oke loh. Apalagi untuk yang 13 megapikselnya. Dan kalau kalian penasaran fotonya kayak gimana, bisa dilihat di sini. Alasan ke-10, kamera depannya pakai model Infinity O Display. Samsung juga nggak lupa nih, taruh kamera model begini di handphone kelas 2 jutaannya. Diameter kameranya juga nggak gede-gede banget ya, jadi nggak terlalu ganggu layarnya pas lagi dipakai nonton video atau main game. Kalau buat resolusinya, kamera depannya ini pakai resolusi 8 megapiksel f2.2. Hasilnya, cukup bagus di kondisi cukup cahaya juga nih, plus juga bisa main bokeh-bokehan dengan fitur live focus. Sebenarnya gue suka banget model kamera Infinity O Display yang di samping kayak begini. Dibanding yang di tengah, ini jadi jauh lebih enak gitu. Pasti pakai lagi nonton multimedia, baik itu YouTube, Netflix, atau film lah. Jadi nggak merasa keganggu juga sama peletakannya. Kalau di tengah memang simetris sih, tapi ini preferensi pribadi gue. Alasan ke-11 dan terakhir, sudah pasti harganya. Harganya ini di pasaran dijual dengan harga Rp2.099.000. Malah kalau beruntung bisa dapat yang lebih murah di e-commerce kesayangan kalian. Oh ya, harga ini tuh untuk kapasitas RAM 3GB dan juga storage 32GB ya. Terkesan agak kurang sih ya buat tahun 2020, tapi sebenarnya banyak juga orang di luar sana yang mau beli smartphone itu nggak perlu lihat spesifikasinya. Kayak misalkan orang cuma pengen taunya ini handphone Samsung. Handphone Samsung pasti bagus. Jadi mau apapun serinya, mindset mereka handphone Samsung bagus. Dan sebenarnya RAM 3 dan internal 32GB ini masih cukup untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Jadi tinggal gimana kita makainya dan gimana kita maksimalin handphone kita. Kalau kalian memandang handphone ini dengan sebutan
Begitu doang. Berarti kalian bukan target market dari handphone ini. Tapi kalau kalian cari handphone branded dari Samsung dengan harga yang nggak terlalu mahal di kisaran 2 jutaan atau 2,1 jutaan, mungkin handphone ini layak untuk dipertimbangkan. Oke, itu tadi adalah 11 alasan yang gue jabarin kepada kalian tentang si Samsung Galaxy A11 ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar handphone ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa, please like and subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadgetemen bikin video baru, video tentang Samsung Galaxy A11. Dan akhirnya tadi dicabut, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!